Situasi terkini di wilayah konflik Gaza masih menjadi mimpi buruk bagi jutaan penduduk setempat. Jalur Gaza dijuluki oleh Komnas HAM Internasional sebagai penjara terbuka. Currently, the Gaza Strip has a new status as the region with the highest mortality rate in the world as a result of Israel's never-ending military aggression. Jalur Gaza adalah daerah kantong sepanjang 25 mil dan lebar 6 mil yang dibatasi oleh Laut Mediterania di sebelah barat, wilayah Israel di sebelah timur dan utara, serta Mesir di bagian selatan. Dibatasi oleh tembok dan pagar pembatas yang tinggi, jalur Gaza menjadi salah satu wilayah terpadat di dunia. Jalur ini berada di bawah blokade oleh Israel dan Mesir, sehingga membatasi pergerakan orang dan barang sejak kelompok Hamas menguasai wilayah tersebut pada tahun 2007. Faktanya, Gaza menjadi salah satu dari dua wilayah yang ditinggali penduduk Palestina, di mana wilayah lainnya adalah daerah tepi barat yang didominasi oleh penduduk Israel. Loh, kok bisa ada wilayah lain di luar Gaza yang ditinggali oleh penduduk Palestina berdampingan dengan warga Israel? Banyak orang menganggap Israel dan Palestina sebagai dua negara yang sedang berperang. Padahal sebetulnya, orang Yahudi Israel maupun orang Palestina tinggal di seluruh wilayah ini dan diperintah oleh satu pemerintahan dan satu pasukan dengan bergagasan memajukan supremasi dan dominasi dari satu kelompok orang, yaitu kelompok Yahudi. Seru untuk dibahas nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now, @knowledge. Kebijakan politik yang berlandaskan atas supremasi satu suku bangsa, yaitu kelompok Yahudi, terimplementasikan dalam praktik keseharian terhadap kelompok warga Palestina. Dengan kata lain, deskripsi ini merujuk sebagai bagian dari politik apartheid. Mendengar istilah apartheid, imaji kita mungkin akan tergiring pada sejarah cerita rasialis yang diprakarsai oleh minoritas kulit putih di Afrika Selatan. Meskipun kata ini mulanya berasal dari sana, namun apartheid yang sudah dihapuskan sejak tahun 1991 di Afrika Selatan dan kini menjadi cerita yang umum terjadi di tanah Palestina. Menurut hukum internasional, apartheid sebenarnya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tahun 2021, Human Rights Watch menuduh Israel melakukan politik apartheid. Tuduhan ini didasarkan pada Konvensi Apartheid tahun 1973 dan Statuta Roma tahun 1998. Menurut perundangan tersebut, terdapat 3 elemen kunci yang dikategorikan sebagai kejahatan apartheid. Yang pertama, menolak hak dasar manusia untuk bermigrasi dan kembali ke negaranya. Kedua, pengambil alihan tanah dan properti. Dan yang ketiga, pembentukan cagar alam dan ghetto atau tempat tinggal bagi pemukim Yahudi secara terpisah. Menariknya, sekitar setengah persentase dari orang-orang yang tinggal di bawah pemerintahan Israel di Timur Tengah adalah orang Palestina. Sementara itu, bagi 7 juta orang Yahudi Israel, hampir seluruh daratan yang mereka tinggali merupakan satu ruang politik yang sama. Baik mereka yang tinggal di utara, selatan, timur, dan barat mempunyai hak dan status hukum yang sama, yaitu hak istimewa sebagai orang Yahudi. Dengan kata lain, orang Yahudi dapat bergerak bebas, memberikan suara dalam pemilu yang sama, dan hidup berdasarkan kesamaan hukum yang adil dan mengikat. Tidak ada batasan yang terlihat oleh orang Yahudi. Namun, bagi 7 juta warga Palestina lainnya, batasan politik ini menjadi sangat jelas. Seperti yang kita ketahui, wilayah Palestina telah terbagi menjadi 4 wilayah. Setiap area mendapatkan tanda berupa warna yang berbeda dalam bentuk kartu identitas yang dikeluarkan oleh Israel. Artinya, kehidupan dan pemenuhan hak warga Palestina ditentukan dengan pemisahan kartu identitas tersebut. Berdasarkan stratifikasi sosial, penduduk Palestina dengan hierarki tertinggi adalah mereka yang termasuk dalam kewarganegaraan Israel. Peringkat kedua diduduki oleh mereka yang tinggal di wilayah Yerusalem Timur. Peringkat 3 ditempati oleh mereka yang menetap di wilayah tepi barat. Terakhir, dengan konsentrasi penduduk terbanyak, mereka yang menetap di wilayah Gaza adalah kelompok masyarakat yang status kependudukannya paling banyak mengalami diskriminasi. Di Gaza, warga Palestina sama sekali tidak punya kebebasan. Pergerakan dan perpindahan penduduk berada di bawah blokade ketat tentara Israel. Meskipun Israel tidak lagi memiliki tentara dan pemukim Yahudi yang menetap di Gaza, namun mereka mengendalikan setiap aspek kehidupan dari luar tembok. Dengan kata lain, masyarakat di Gaza tidak mempunyai hak sipil. Mereka juga tidak punya kendali di dunia politik yang sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah Israel yang mengendalikan mereka. Di tepi barat, warga Palestina masih memiliki kebebasan bergerak yang sifatnya sangat terbatas.
Populasi mereka terbagi menjadi 165 kanton atau pembagian wilayah yang sifatnya terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Pemisahan ini terputus oleh banyaknya pemeriksaan pos militer Israel, terhalang oleh tembok, pemukiman, ataupun sarana infrastruktur lainnya. Seperti di Gaza, mereka juga tidak memiliki hak sipil atau politik di Israel. Di Yerusalem Timur, warga Palestina umumnya memiliki lebih banyak kebebasan untuk bergerak. Hanya saja, pemerintah Israel dapat sewaktu-waktu mencabut hak kebebasan mereka untuk tinggal di dalam kota. Mereka juga tidak dapat memilih dalam pemilu Israel, dan Israel juga melarang mereka mengambil bagian dalam politik masyarakat Palestina. Nah, sementara itu, warga Palestina yang termasuk dalam kewarganegaraan Israel dapat melakukan mobilisasi penduduk dengan relatif bebas. Meskipun demikian, mereka tetap menghadapi pembatasan tempat tinggal. Memang sih, mereka dapat memilih dalam pemilu politik di Israel. Namun, di sisi lain, mereka juga harus menghadapi diskriminasi yang sifatnya dilegalkan oleh pemerintah. Yara Hawari adalah orang Palestina berkewarganegaraan Israel. Palestine means everything to me. It's my people, my land, my culture. Dalam sistem kependudukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, keberadaan Hawari dapat dilacak dan terpantau oleh sistem rumit yang dibangun oleh Israel untuk mengawasi mobilitas orang Palestina, di mana ia bertempat tinggal, di mana ia belajar, apa yang ia kerjakan, bahkan dalam kehidupannya lebih intim, seperti misalnya dengan siapa ia menikah. Kesemuanya dapat dilacak melalui sistem kependudukan. Maka dari itu, sebagian besar warga Palestina tidak dapat memberikan status identitas mereka kepada pasangannya, sebab hal ini dapat berdampak pada urusan-urusan kependudukan, seperti di tempat apa mereka bisa tinggal dan menetap sebagai penduduk. Dalam kasus yang jarang terjadi, warga Palestina dapat mengubah tanda pengenal mereka, namun hanya dalam satu arah, ke wilayah yang lebih rendah status kependudukannya. Misalnya, jika orang Palestina di Yerusalem Timur memutuskan pindah ke tempat lain di tepi barat, mereka bisa kehilangan hak bertempat tinggal di tempat sebelumnya, Yerusalem Timur. Harus diingat, perpindahan ini hanya dimungkinkan ke tempat yang peringkatnya vertikal ke bawah dan tidak berlaku untuk sebaliknya. Misalnya, perpindahan penduduk Palestina di mana saja ke wilayah Gaza dari sudut pandang Israel akan sangat dibolehkan. Namun, hal ini tidak berlaku dari wilayah Gaza ke wilayah lain di luar tembok. Nah, kalau menurut Sobat AdSense, kenapa Gaza menjadi tempat dengan blokade yang paling ketat dibandingkan wilayah lainnya? Bahkan, tidak jarang blokade ini menghambat bantuan sosial dan kemanusiaan yang menyebabkan sulitnya pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat setempat. Sejak negara Israel berdiri di tahun 1948, 700.000 warga Palestina telah melakukan emigrasi atau dipaksa keluar dari tanah airnya sendiri. Alhasil, mayoritas dari tanah air yang baru ini justru didominasi oleh mayoritas orang Yahudi. Untuk mempertahankan struktur masyarakat tersebut, Israel tidak pernah mengizinkan para pengungsi untuk kembali. Lalu, orang-orang Palestina yang tersisa adalah mereka yang diberikan kewarganegaraan Israel. Dengan konsekuensi, mereka dijaga ketat oleh pemerintahan militer selama 19 tahun lamanya. Pendudukan ini mencapai puncaknya di tahun 1967 ketika Israel menganeksasi lebih banyak wilayah di Palestina, termasuk Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Israel menginginkan wilayah tersebut sebagai miliknya, namun tidak menghendaki orang-orang Palestina yang menetap di dalamnya. Maka dari itu, mereka menolak untuk memberikan kewarganegaraan kepada seluruh warga Palestina yang berada di bawah kendalinya dan tetap menjaga status quo dalam kekuasaan militer Israel hingga saat ini. Untuk lebih mengontrol rasio orang Palestina terhadap orang Yahudi, Israel masih melarang pengungsi Palestina dan keturunan mereka untuk kembali pulang ke tanah airnya. Di wilayah manapun Israel berkuasa, mereka terus mendorong setiap orang Yahudi dimanapun di dunia untuk bermigrasi ke Israel atau ke tanah yang sudah dijanjikan. Di Yerusalem, kalkulasi penduduk yang ditargetkan oleh pemerintah ialah 60% pemukim Yahudi dan hanya 40% warga Palestina. Dalam hal ini, warga Palestina di Yerusalem hanya diberikan izin tinggal permanen, bahkan jika mereka sudah menetap di wilayah tersebut sejak sebelum negara Israel berdiri di 1948. Saat ini, sekitar 350.000 penduduk Palestina berada dalam status quo, dengan risiko bahwa status izin tinggal permanen ini sebenarnya selalu bisa diambil atau dicabut kapan saja. Izin ini dapat dicabut apabila ada warga Palestina yang pindah keluar kota. Ironisnya, kebijakan ini tidak berlaku bagi pemukim Yahudi Israel yang tinggal di Yerusalem. Mereka tidak pernah kehilangan tempat tinggal, bahkan walaupun mereka pindah ke negara lain.
Faktanya, diskriminasi ini telah terjadi dan diabadikan ke dalam perundangan hukum Israel. Misalnya, dalam Undang-Undang Negara Bangsa Israel tahun 2018 menyatakan bahwa Israel adalah negara bangsa orang-orang Yahudi. Hal ini mengindikasikan bahwa orang Palestina dengan kewarganegaraan Israel pun masih tidak dianggap setara dengan orang Yahudi yang berkewarganegaraan Israel. Dalam konsepsi apartheid yang lain, tercantum dalam Absensi Hukum Properti tahun 1950. Atas dalih absensi yang menganggap pengungsi Palestina tidak lagi kembali mengurus propertinya di tahun itu, Israel dengan sepihak melakukan pengambil alihan sejumlah 100.000 hektar tanah milik pemukim Palestina. Padahal, absensi penduduk Palestina ini lebih disebabkan karena Israel tidak lagi mengizinkan mereka kembali ke tanah airnya sendiri. Loh, kok jadi gini sih? Singkatnya, tanah-tanah bertuan yang dulunya dimiliki oleh warga Palestina kemudian dianeksasi menjadi tanah negara, dan kemudian lahan-lahan tersebut dialokasikan untuk pembangunan kota dan komunitas untuk warga negara Yahudi. Dalam praktik berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1948 hingga diperluas ke tepi barat pada tahun 1967, konsentrasi penduduk Palestina dialokasikan ke tempat yang sangat padat penduduknya, dengan dikelilingi oleh komunitas pemukim Yahudi. Tujuannya adalah agar komunitas Palestina tidak bisa berkembang, sehingga mudah untuk memisahkan wilayah mereka satu sama lain. Negara Israel memprioritaskan pembangunan untuk pemukim Yahudi ke tempat-tempat yang diinginkannya, dengan tujuan utama untuk membatasi pertumbuhan komunitas Palestina. Misalnya, dalam misi politik Yudaisasi ke wilayah seperti Galilea dan Negev, politisi Israel sering menggunakan istilah dan tujuan untuk mengyahudikan suatu daerah. Misi pemerintah Yahudi Israel untuk mengurangi pengaruh etnis Palestina di wilayahnya sendiri memiliki dasar hukum yang tercatat secara perundangan. Misalnya adalah pernyataan dari Konstitusi Negara Israel yang menyatakan bahwa tanah itu dianggap sebagai milik orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi orang Yahudi. Maka dari itu, tidak heran bahwa hanya 3% dari wilayah Israel yang dianeksasi sejak tahun 1948 diberikan untuk warga negara Palestina. Hal ini tidak termasuk dengan pembangunan 200 mukim ilegal Yahudi yang dibangun di wilayah tepi barat. Pada saat yang sama, ribuan rumah warga Palestina telah dan terancam dibongkar tanpa kompensasi yang memadai. Ratusan komunitas baru dibangun untuk pemukim Yahudi, seperti yang terjadi di Gurun Negev. Sementara itu, mereka memaksa warga Badui Palestina yang menetap di daerah itu untuk pindah ke kota-kota kecil dengan terlebih dahulu menghancurkan rumah mereka dan memutus akses penduduk yang terhubung dengan jaringan air dan listrik. Di Al-Araqib, penghancuran tercatat sudah lebih dari 180 kali. Penggusuran ini juga terjadi di desa Susia yang berada di tepi barat, tepat di selatan wilayah Hebron. Kota tersebut juga menghadapi serangkaian penghancuran massal oleh pihak berwenang dalam upaya untuk membangun kontrol Yahudi Israel atas wilayah tersebut. Bahkan yang lebih parahnya, penghancuran ini juga berlangsung di wilayah Gaza dan tepi barat, yang padahal pemerintahan otonomi Palestina di wilayah tersebut sudah berjalan. Hanya saja, Israel tetap mengontrol perbatasan, perdagangan, sumber daya, air, listrik di wilayah-wilayah tersebut. Menuduh pemerintah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti apartheid bukanlah hal yang sederhana. Namun, kita telah melihat sendiri bagaimana kendali Israel dan diskriminasi terhadap warga Palestina sesuai dengan klasifikasi yang mengarah pada politik hukum apartheid. Meskipun para pemimpin Israel mengetahui hal ini, namun mereka tidak berbuat banyak untuk menghentikannya. Sebagian orang yang menentang adanya tuduhan apartheid ini menyatakan bahwa pendudukan Israel hanya berlangsung sementara, sampai rakyat Palestina berhasil memerintah kelompoknya sendiri. Namun, pendudukan ini sendiri sudah berlangsung selama 54 tahun lamanya. Bukan rentang waktu yang dikatakan sebentar ya. Gimana? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Kalau gitu, jangan lupa follow semua media sosial SN.id. Sampai jumpa di topik sejarah bareng Dani di episode berikutnya ya. Salam pintar!